Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Nah, sampai 2000 saya ikut film Marsina. Oke. Saya ikut film Marsina. Di situ kebetulan saya adalah 13 teman Marsina yang di PHK. Iya. Betul. Nah, dari situ teman-teman saya yang 12 orang itu rata-rata anak astrografi, anak isi, anak-anak teater lah kayak gitu. Terus saya ngerasa actingnya mereka bagus-bagus gitu. Acting begini sing menurut saya kurang gitu. Karena waktu itu saudaranya Mas Slamet ya, Slamet Praharjo. Itu kan juga dari awal emang udah nanya dari 13 yang kepilih. Siapa yang punya latar belakang teater atau ketoprak atau acting itu yang 12 ngaco. Aku orang gitu kan. Karena aku deg-degan gitu kan. Aku nipu, aku ngaco, kok actingku elek kan isin gitu. Wes mending aku ngaku apa anane. Sampean boten gitu kan. Dalam hati saya dicoret nih gitu kan. Enggak jadi main nih, enggak jadi main gitu kan. Terus boten masuk. Oh iya. Ternyata itu treatmentnya Mas Slamet ke 12 pemain dengan saya menjadi beda. Mungkin Mas Slamet jadi punya pemikiran bahwa aku ngandani bocah iki gitu sik rolas karena dasar itu kan. Iya, karena sik rolas iki ngerti acting, sik cah siji iki ora iki kudu iki kayak gitu kan. Itu. Nah, tapi alhamdulillah Mas dari situ tuh sampai sekarang kalau ketemu Mas Slamet itu inget dia gitu. Pak Slamet Praharjo ngajari jenengan setelah Marsina setelah syuting ya? Bukan. Ini lah kata syuting. Jalan. Iya, itu dia ngajari sendiri. Marsinanya udah diproduksi, dia masih Ngajari kemana? Iya. Kembali jumpa dengan saya Setiawan Diratara, Iwan to be millionaire. dan juga bintang tamu kita Johan Ekspresi. Oke. Masih di acara Guling Guyon Keliling. War. Tos. Oke. Ini spesial banget, ini sudah lama kita nggak ketemu dengan Mas Johan ya. Ini satu kehormatan, beliau meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Benar. Ini kepengen Mas, kita pengen apa ya? Mengupas. Kenapa ngupas kayak pelem Ada jenengan kayak buah. buah. Mengupas tentang kegiatannya jenengan dan apa ya istilahnya asal mulanya. Itu Asal sampai dengan mula. ning dunia artis manajemen. Benar. Pripun itu Mas? Bisa cerita dulu. Awal mulanya itu pripun? Ya. Oke. Awalnya tuh sakjane kecemplung. Oh. Jadi Kolam. kepleset ya. Iya. Kepleset. Jadi dulu itu sakjane nek dari kecil kan memang suka dunia seni. Oke. Tapi nggak pernah punya pikiran untuk akan bekerja di dunia seni. Oke. Nah, suatu ketika tahun 97 itu ada casting waktu itu untuk Joko Tarub dan Cucu Bidadari. Oke. Dicarilah gadis-gadis berambut panjang yang cantik-cantik kayak gitu. Nah, kan mereka buka casting itu di modeling. Kebetulan saya punya satu teman akrab gitu ya. Teman akrab itu anak model, tapi cowok gitu. Nah, terus kita datang waktu itu di Gunung Kenros. Jenenge kan ngono. Ya, namanya Gunung Kenros gitu. Aku udah tahu ngerti. Dulu apa ya namanya kampus yang sekarang dulu Unwama. Oh, Mbak Ma ya, Masa Manggala ya. Yang sana, yang atas tuh ya. Jalan atas. Nah, itu masih naik ke gunung-gunung gitu. Karena ya mungkin menyesuaikan lokasinya ya. Karena Joko Tarub dan Cucu Bidadari. Terus saya diajak teman ke sana. Terus dilalah ada orang lewat. Podcastnya nyantai kok. Kadang ada orang
kamera depan kita. Kucing liwatnya nggak potong. Terus dilalah ada sinetron Balada Dangdut. Oh ya. Berarti Pandanwangi barang itu ya? Nah, oh iya. Pandanwangi itu salah satu yang rencananya mau jadi bidadari itu. Gitu. Nah, terus Balada Dangdut itu mereka akan membuka casting. Ya. Nah, waktu itu Joko Tarub belum syuting, Balada Dangdut akan casting. Iya. Terus saya akan KKN. Oke. Nah, waktu itu terus ketika ditawari, maksudnya bukan ditawari ya, maksudnya ke anak-anak itu dikasih tahu besok ada casting, ini gini gitu kan. Cuman saya mikirnya ya percuma juga saya casting, saya akan KKN, seandainya kepilih pun saya nggak bisa ikut syuting gitu. Terus ya wes lah saya nggak ikut casting, jadi besoknya tuh anak-anak itu pada casting. Kebetulan teman saya yang teman akrab itu namanya Dani itu dia casting dan dia dapat peran. Dia dapat peran terus dia datang, Han, aku untuk peran, aku besok reading, temenin ya, kayak gitu. Oh ya udah, saya akhirnya datang, nemenin dia tujuannya. Gitu. Pas mereka reading, rupanya masih banyak peran-peran kecil yang kosong. Nah, unitnya waktu itu tiba-tiba nyapa, mas kesini, kata dia gitu kan. Saya tuh bingung loh, karena di situ cuma saya sendirian. Kok kayak GR kayak gitu. Terus sini mas, ini dibaca gitu kan. Ya tak baca, ini dibaca biasa gitu kan. Terus ya udah, ini buat kamu. Tuh saya dikasih skenario gitu. Jadi nama tokohnya itu waktu itu kalau nggak salah Budi. Itu cuma satu scene gitu kan. Terus dalam hati saya kan saya nggak mau casting gitu, tapi ya wes dikasih naskah ya tak bawa pulang. Waktu itu ning mikirnya nek aku ditelepon pas aku iso ya tak jalani. Ning nek pas aku ditelepon ra iso karena aku mau KKN ya bukan salahku gitu kan gitu. Ternyata 2 hari sebelum berangkat KKN saya ditelepon. Waktu itu zaman itu masih telepon rumah. Telepon rumah, terus besok datang ya ini syuting. Udah datang, yuk syuting ya ada nunggu, ada apa gitu. Terus itu selesai syuting, asik ya, kayak gitu, asik ini. Kali KKN deh. Gitu. Tapi syuting hanya itu, yuk setelah itu saya KKN. Nah KKN, pulang KKN itu ada serial panjang waktu itu judulnya Senandung, itu syuting di Jogja, nyari figuran-figuran. Terus saya diajak Dani lagi, kan ini ini sinetron gini. Terus saya pikir selo toh mas, karena pulang KKN tinggal bikin laporan, urung kuliah dan segala macam. Ya wes lah, saya ikut jadi figuran. Tapi waktu itu malah mikirnya beda. Kalau yang pertama karena dapat peran ya, sini jelas kayak gitu enak. Ini figuran, cuk racuk lewat-lewat, rasa ngomong, kayak gitu ya. di syuting rasa ngomong rasa jaga, ya. Gitu. Terus, wah nunggu suwi apa gitu. Sampai saya tanya kan sama ibaratnya kayak mungkin kalau zaman sekarang agensinya, saya daftar dia. Mas ini jadi syuting nggak? Kalau nggak jadi syuting saya pulang. Kayak artis gitu. Papan atas ya. Jadi Johan, jadi syuting gitu. Ternyata begitu jam 4 sore itu saya datang jam 7 pagi. Take-nya itu jam 4 sore. Itu adegannya mobil nabrak pohon, terus kita tuh jadi orang-orang yang nolongin. Tabrakan. Ngantai ya. Kita papan sore ngantai. Kayak gitu kan. Terus akhirnya dia kayak gini udah jadi figuran. Terus waktu itu sempat mikir, wah males aku jadi figuran, banyak buang waktu gitu. Tapi ya nggak tahu karena selo, setiap diajakin lagi syuting apa ini kangen gitu kan, ya wes yo gitu, lama-lama memahami dengan tabrakan lagi. Berarti spesialis tabrakan. Spesialis jadi warga setempat ya. Tulisannya warga setempat. Terus ya udah akhirnya dari satu syuting ke syuting lain mulai memahami bahwa memang
figuran tuh kayak gini. Iya. Kayak gini. Tugasnya kayak mana ya? Kayak gitu. Kayak atmosfer ya. Tapi sebenarnya jadi kadang ini figuran sama ekstras itu sebenarnya sama atau beda? Nah, itu. Soalnya masih sering Itu sama Mas. Sama. Itu sama. Tapi figuran itu ada kriteria ya, figuran yang nggak ngomong, ada yang mulai ngomong ya, apa piye? Iya. Oh iya. Jadi apa urutannya Mas? Iya. Jadi kadang terus nanti pembantu apa aktor pembantu dan sebagainya, pemeran pembantu Iya. barang. Iya. Piye urutannya piye? Jadi ini mau dari atas apa dari bawah? Dari bawah, biar teman-teman tahu prosesnya. dari yang nggak ngomong. Oh, dari yang paling menderita lah. Karena kita ngalami. Ini Jadi, kenal. jadi emang ada ekstras yang numpang lewat. Ya. Jadi biasanya misalnya kita lagi ngobrol gini di belakang Iya. awal-awal Iya. lah main dono di Neng mall tuh adegan mall kita belanja ya. itu. Terus ada ekstras karakter. Oke, ini. Ekstras karakter itu misalnya gini, adegan si pemeran utama Ya. beli lotek. Ya. Nah, itu penjual loteknya itu Nah, ekstras karakter. Yang karakternya pas sesuai dengan anunya ya. Nah, tergantung apakah dia ada dialog. Misalnya tumbas pinten Mas. Oh, Gitu. gitu. Nah, kayak gitu atau memang dia hanya In frame talk. ya gitu. Hanya Jadi ngomong. misalnya Bu, lotek oh iya. Nah, Misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu ada ekstras karakter. Terus ada mungkin peran-peran sing misalnya satu scene, dua scene kayak gitu. Jadi misalnya anaknya sakit dibawa ke dokter, ya terus dokternya ngomong kayak gitu. Nah itu. Tapi terus ada juga supporting. Ya, Nah gitu. kalau supporting itu jadi lebih kepada jadi gini. Nek pemeran utama itu adalah orang yang kisahnya diceritakan Oke. dalam film. Nah kalau supporting ini dia apabila dihilangkan dari cerita Enggak masalah. justru bermasalah. Ya. Kalau supporting Benang merahnya ya. Oh, ya jadi bawa benang merah. dia peran yang hanya membantu, tapi Benang merah. ketika adegan ini hilang, Jadi itu ceritanya nyomplang kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, Ya, seperti ya. itu. Nah baru yang ini peran Peran utama. Oke, gitu. Nah, Jadi itu. biasanya kalau yang di FTV itu ada yang sering barengi pemeran utama itu loh Mas. Ya. Yang buat asistennya apa buat temennya pemeran utama Jadi itu. pemeran utamanya ganteng, dewe sih tipe cilaka. Kayak Basir apa kan dulu? Iya. Sembara apa Basir apa? Ya, jadi yang lucu-lucunya, iya. yang kayak gitu ya itu biasanya Dari- supporting. Oh, itu supporting maksudnya. Iya sih. Ya. Terus Mas, istilahnya dengan berarti mulai bikin ekspresi ini tahun piro, terus kenapa namanya kok ekspresi? Nah, kita kan begini. Oh, oke. Hmm. Jadi sebetulnya ini kita kembali ke 97 tadi. Ya, Nah, 97, itu setelah kan itu. saya akrab sama namanya Dani. Ya. Nah, waktu itu Dani itu bikin event organizer. Ya. Jadi dia juga masih kuliah, saya juga masih Ya. kuliah gitu kan, ngumpul beberapa teman, Hmm. bikin namanya waktu itu Cakrawala. Oke. Jadi Cakrawala itu dulu bikin lomba modeling. Oke, ya. Kayak gitu-gitu. Oh, Yang bikin- dulu modeling juga ya pertamanya ini. Yang Cakrawala bukan ekspresinya. Oh bukan, jadi kita Oh, mana? IO. IO ya? Apapun ya, oke. IO, jadi kita Ya. bikin lomba model, Ya, kita lomba. bikin lomba gambar anak-anak, Oke. kayak gitu-gitu. Ya jenenge mahasiswa, mungkin buat sampingan Boleh tambah penghasilan. Berarti itu atau gambar anak-anak nggak boleh gambar gedung, nggak boleh gambar anak-anak. Anak-anak gambar. Terus. Nah gitu, terus itu 9798 Oke. itu. Nah terus setelah Dani lulus kuliah, dia married, pindah Jakarta. Nah kan dari lomba model itu kan daftar, kalau zaman dulu kan pakai foto Iya. gitu. Yang saya yang nyimpen Iya. gitu, saya yang nyimpen, saya kadang mikir di foto-foto kan pakai Foto, foto iya, gitu, ini ya harus dibuang kemana Iya. gitu kan. Tapi soal alamatnya database juga. Ada karena kan peserta lomba Iya. gitu kan. Terus saya sendiri juga waktu itu sudah mulai syuting jadi figuran-figuran. Iya. Terus diajaki Johan besok syuting ya, kamu bisa bawa temen nggak? Nah saya bisa bawa temennya kan dari database yang Dibutuhkan ya? lomba ini kan Mana gitu. ya? Oh, kamu besok ikut syuting mau nggak? Gitu saya, tapi bukan agensi, saya mengejak Ngejak konco. Hmm. Oh iya sama aja itu ya Oke, udah oke. syuting gitu. Itu nah sampai
2000 Oh. saya ikut film Marsina. Oke. Saya ikut film Marsina. Di situ kebetulan saya adalah 13 teman Marsina yang di PHK. Iya. Gitu. Nah, dari situ teman-teman saya yang 12 orang itu rata-rata anak astronomi, anak isi, anak-anak teater lah kayak gitu. Terus saya ngerasa actingnya mereka bagus-bagus gitu. Acting ini sing menurut saya kurang gitu. Karena waktu itu saudaranya Mas Slamet ya, Slamet Raharjo. Itu kan juga dari awal emang udah nanya dari 13 yang kepilih. Siapa yang punya latar belakang teater atau ketoprak atau acting gitu. Itu yang 12 ngaco. Aku ora gitu kan. Karena aku deg-degan gitu kan. Aku nipu, aku ngaco, kok actingku elek kan isin gitu. Wes mending aku ngaku apa anane gitu. Sampean boten gitu kan. Dalam hati saya dicoret nih gitu kan. Enggak jadi main nih, enggak jadi main gitu kan. Terus Mas, oh iya. Ternyata itu treatmentnya Mas Slamet ke 12 pemain dengan saya menjadi beda. Mungkin Mas Slamet jadi punya pemikiran bahwa aku ngandani bocah iki beda sik rolas karena dasar itu ya karena sik rolas iki ngerti acting, sik cah siji iki ora iki bodho iki kayak gitu kan. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah Mas dari situ tuh sampai sekarang kalau ketemu Mas Slamet itu inget dia gitu. Pak Slamet Raharjo ngajari jenengan setelah Marsina setelah syuting ya? Bukan. Dia katut syuting. Jalan. Iya, itu dia ngajari video. Marsinanya udah diproduksi, dia masih Ngajari Nah, terus dari situ kan ada workshop nih, Iya. ada workshop. Jadi begitu kita udah dipilih 13 orang itu, ada workshop sekitar mungkin seminggu 10 hari gitu. Jadi kita tiap hari datang ke lokasi sebelum syuting nih, gitu. Di workshop, diajari kayak gitu. Terus dari situ pas syutingnya juga yang lain kan anak-anak isi, anak-anak astrofi gitu. Salah satunya namanya Mas Yos gitu. buka titik nggak? Buka titik, Yos. Iya, namanya Mas Yos Hamdani. Ya sampai sekarang saya masih berteman sama beliau, alhamdulillah ya. Gitu. Nanti saya minta beliau unfriend. Terus Salah kok bisa berteman. terus itu silaturahmimu terus. Nah, karena saya selalu deket sama Mas Yos itu karena dia ini lucu Mas. Gitu. Jadi nek nang lokasi ini membuat aku nggak boring loh. Ono wae dia ini ceritanya sih lucu kayak Mas, aku gitu acting. Oke. Terus oh iya ayo gitu terus. Oke. Kita setiap minggu latihan, waktu itu belum nama ekspresi. Waktu itu karena orang tahunya dulu saya kerja di Cakrawala itu, jadi panggilannya juga Cakrawala gitu. Nah sampai suatu ketika saya merasa kok namanya jadi aneh gitu, Johan Cakrawala terus itu tahun 2001. Jadi kan Marsina itu tahun 2000, terus 2001 kita udah mulai latihan gitu. Yuk, kita pikir apa ya nama tempat latihan kita gitu, karena Cakrawala itu kan nama yang haya dan itu nama itu yang bikin gaul gitu kan. Terus udahlah kita cari terus menemukan ekspresi itu karena yo di dunia seni itu kita perlu ekspresi gitu ya udah kita pakai nama ekspresi dan kita malah lebih cocok gitu Johan ekspresi daripada Johan Cakrawala gitu ya travel ya kan nah ini kan ekspresi kan acting ya Cakrawala ya jasa internet itu jenengan berarti tampil ekspresi tepatnya berdiri jadinya itu 2001 kan bulan tahun kalau kelas actingnya tapi waktu itu belum dikasih nama. Kelas actingnya kita mulai itu 2001 ya. Jadi kan nggak istilahnya kalau istilahnya kayak kita di Patapi misalnya 9 April 2000 ya itu ada ini nggak misalnya di talk sebagai tanggal jadinya ekspresi. Nah itu Mas belum ya kita malah enggak ya karena ngalir ya. kita tuh nggak pernah yang maksudnya ingat dulunya ya maksudnya tumpengan kita
bikin ini sama sekali enggak gitu ya. Itu ngalir aja. Berarti ngalir terus lo ya. Mungkin sekarang bisa diputuskan. Iya iya. Kita mulai hari ini ya. Terus Mas suka dugane nek ning dunia acting iki, dunia ngene iki apa istilahnya artis manajemen ini apa wae Mas? Biar teman-teman juga tahu loh. Kadang-kala artis manajemen itu kadang-kala juga istilahnya ujung tombak dan ujung tombok gitu loh. Kan kadang mesti ora paham, ngertinya dikira kita begitu aja, ya toh. Padahal kita mencarikan job juga untuk dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu apa ya Mas? Nek saya itu lebih seneng ya Mas, lebih seneng itu ketika saya menemukan talent yang Dari nol. Oh ya dari nol itu Kebanggaan banget ya. Ya karena apalagi nek iso dadi Mas. Nah, itu. Jadi dari nol sampai jadi itu kebanggaan. Itu kebanggaan. Itu banyak di pom bensin kan. Dari Dari itu jadi penuh. Itu jadi apa ya? Kroso banget ya lho bahwa ibaratnya kene sing nandur, kene sing nyirami, ngerabuk dan segala macam gitu. Meskipun ketika berbuah mungkin sik nguduh ora mengaku. Gitu ya. Meskipun ketika berbuah keteki ya. Iya sih, iya benar. Jadi memang kebanggaan itu ketika kita istilahnya nganu Mas, istilahnya kayak talent hunter ya. Ya talent hunter didik sampai dengan jadi ya. Dan itu didikan kita ya. Entah dia ingat kok enggak, tapi itu kebanggaan banget ya. Apa kemarin ngomong apa mau? Iya, terus gini. Tapi memang jadi tepatnya Mas Jovan ini kan luar biasa. Jadi grade-nya, wah itu terkenal sebagai grade A. Grade A loh Mas. Dari mulai di dunia acting, ekstrasnya pemainnya itu mesti dengan terkenal. Itu Itu biasa. gimana yang ngomong? Banyak orang, banyak yang ngomong kita. Yang ngomong tuh orang-orang. Orang-orang Saya yang- ekstras Mas. Orang tuh tahu. Ini ekstras yang Dunia ekstras. ekstras saya masih antri dia. Tampil tanpa Ekstras grade F min. Terus Tapi kalau memang ada penilaian seperti Iya. itu alhamdulillah Alhamdulillah, ya gitu. Tapi saya tidak nggak pernah men-setting. Nah, ya itu Mas. Jadi memang mengalir dari jaringan ya. saya tidak pernah sih maksudnya wah saya hanya akan Milih. ini kayak gitu itu sebenarnya sama sekali enggak, hanya mungkin kalau dari saya saya ingin memberikan yang terbaik kepada si klien ya. kayak gitu. Dan ini ya akhirnya mungkin terus Jadi ada sendiri penilaian seperti itu. Tapi itu memang kayak gitu ya. Kadang-kala ketika kita total memberikan terbaik, orang sendiri yang menentukan ya Mas. Kita nggak pernah mengkelaskan kayak gitu ya. Benar. Ya, karena orang-orang itu yang mengelas. Oke, ini apa lagi yang pengen disampaikan? Kalau Ada yang untuk pengen disampaikan? kliennya sendiri. Dari mana aja Mas rata-rata ini Mas? TV, film Ya, apa film yang pernah produksi? di Oke. Kalau TV in-house ya Mas, Ya. itu hampir semua stasiun TV TV. pernah. Ya. Ya, apapun acaranya ya, Ya. kayak gitu ya, entah reality show, Ya. entah sinetron, Ya. entah apa gitu, itu Ya. pernah. PH, kalau PH kan Jakarta udah banget ya. Ya, moga banget itu. Bukan banget gitu. Nek Jogja itu ada beberapa PH Jogja, Ya. itu juga saya beberapa kali juga Ya. kerjasama dengan Ya. beberapa PH Jogja. Gitu sih Mas. Itu ya. Terus ini Mas, mungkin ini tips-tips ya buat teman-teman yang kepengen iso kecimpung masuk nih. Atau kalau nggak gini dulu aja. Ini, Apa? nah ini kalau pembukaan kelas acting. tiap ono apa? Masuk gurunya kan ya siapa? Apa misalnya pengajaran di tempat jenengan atau ada Apa? gelombang-gelombang yang baru Ah. kan Mas sampaikan apa info Iya. tentang ekspresi. Jadi kita memang ada kelas acting ya, memang dari tahun 2001. Iya. Ya. Tapi kalau dulu 2001 itu karena memang kita niatnya waktu itu bukan dari agensi. Iya. Ya. Karena memang saya ngerasa actingku kurang. Jadi aku harus belajar. Iya. Dan waktu itu Mas Yos juga ngajari kita seminggu sekali waktu itu kan gitu. Dan itu berjalan bertahun-tahun Mas. Iya. Itu berjalan bertahun-tahun dari mungkin 2003 atau 2004 itu saya lupa. Saya mengganti guru. Jadi Mas Yos kita lepas, kita ganti guru yang lain. Nah terus dengan guru yang lain itu saya merasakan ya ada perbedaannya gitu. Dan waktu itu dengan guru yang lain itu mulai kita bikin klasikal. Jadi kalau waktu dengan Mas Yos itu setiap minggu latihan karena saya tahu sampai setahun 2 tahun kamu masih jadi murid saya orang apa dan muridnya yang tadinya mungkin cuman kita berlima terus
Mas Johan aku melu gitu tuh, bisa sampai latihan tuh 30 orang kayak gitu karena waktu itu konsepnya masih sanggar ya gitu. Nah begitu diganti guru, kita ganti konsep ini klasikal. Jadi 3 bulan selesai, 3 bulan selesai. Ya ada pembenahan di sana sini. Jadi misalnya yuk kemudian 3 bulan endingnya apa nih? Kayak gitu ya, kita buatkan tugas akhirnya macam-macam. Misalnya mereka kita kasih drama kecil ya waktu itu ya cuman di sini gitu tanpa penonton gitu. Nih maksudnya itu adalah penilaian terakhirnya gitu. Nah terus 2012 kita ganti guru lagi, kita ganti Pak Bentong. Nah, kita ganti Pak Bentong sampai sekarang. Nah sama per 3 bulan. Nah 3 bulan selesai. Tapi memang tidak misalnya Januari, Februari, Maret, nanti April kita buka lagi. Itu enggak. Berarti itu bukanya sih Mas. Kan ya kayak kita kan dulu istilahnya kadang bukan kayak mood tapi berdasarkan kebutuhan ya. Kita lagi kepengen buka ngono toh. Kode kita gitu. Jadi enggak bulan ini langsung bablas ya. Jadi angkatan ini sudah 3 bulan selesai. Itu kita lihat mereka ke pasar akan bagaimana dan segala macam gitu. Nah nanti setelah itu baru kita akan buka lagi. Kontak tiba. Jangan langsung diambil aja. Ya apa-apa. Oke. Ada kontak. Ada ini ya, ada Kontak pesan kelompok umur terus nih Mas, sosmed barang. Ya, kelompok umur ada pembagiannya. Ya, kalau sosmed cari info. Sosmed atau kontak person. Ya, sementara sih kelas anak-anak itu 7 sampai 12 tahun. Terus kelas dewasa itu 15 sampai 25. Sebetulnya ada juga Mas request kelas bapak-bapak gitu kan, kayak gitu. Cuman memang kita belum bisa mengakomodasi gitu. Terus Mas sosmednya Mas kalau mau menghubungi gimana Mas sosmednya Mas? Kalau FB apa IG gitu apa TikTok atau apa? Kalau FB Johan tulisannya Johan PDJ JOHAN ekspresinya KSPRES. Terus Instagram juga Johan Ekspresi. Tapi Instagram itu ada 2, yang satunya Ekspresi Artis Manajemen. Tapi Mas semua toh? Iya, saya semua adminnya, makanya jarang melaku karena ngurusi loro. Iya. Iya loh, benar loh. Oke. YouTube-nya? YouTube ya? Oh YouTube. Silakan YouTube. Ya, YouTube-nya ada 2 juga. Johan Ekspresi sama Ekspresi Artis. Oke. Apalagi yang pengen sampaikan mumpung harus diketahui masyarakat mumpung kita ngomong itu apa ya? Ya mungkin pesan aja kalau kalian itu mau terjun ke entertain, terutama di film sebagai aktor, itu jadilah aktor yang baik, yang tetap punya attitude yang baik. Terus syukur-syukur kalian mau belajar acting, kalian punya kualitas acting yang baik kayak gitu. Jadi jangan sekedar muka ganteng, cantik kayak gitu. Tapi meskipun itu mendukung ya Mas. Tapi attitude lebih utama. Artinya kamu bergaul dengan kru, dengan teman-teman kayak gitu, itu ya tetap kamu harus jaga sikap, jaga kelakuan. Terus jangan istilah lagi booming-boomingnya terus lupa daratan gitu Mas. Kadang pilot. Pilot kan lupa daratan. Oke, itu ya Mas ya. Matur sangat Mas Johan untuk ngobrol-ngobrolnya. Kapan-kapan kita bahas juga untuk yang lain ya, pengalaman lucu dan sebagainya seputar dunia acting ya. Oke, kita pamitan. Saya Setiawan Dilatara. You want to be millionaire? Johan Ekspresi. Jangan lupa saksikan terus. Duduk mana? Kamala karena acara TV dong. Oke, kita pamit dulu. Saya Setiawan Dilatara. You want to be millionaire? Johan Ekspresi. Jangan lupa saksikan terus guling, keliling. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe juga channel kami lainnya.
Plesetan TV, dan Setiawan Eka Rahmanta.